Sebelum menuju ke pembahasan, buat teman-teman nih yang mau gabung grup diskusi KIP kuliah dan bertanya kepada teman-teman yang lebih berpengalaman, tinggal klik gabung. Nah, teman-teman tinggal join membership mahasiswa KIP kuliah dan hubungi nomor tertera dan kami akan memasukkan teman-teman semua ke dalam grup. nah buat teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe. Kenapa? Karena kedepannya kami akan membahas seputar KIP kuliah yang tentunya menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi jika berkenan, monggo di subscribe. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan channel kesayangan kita. Nah, pada video kali ini, aku mau membahas sesuatu atau hal yang banyak sekali oleh teman-teman tanyakan, baik itu di Facebook ataupun di grup WhatsApp KIP kuliah. Nah, jadi buat teman-teman yang mau gabung grup diskusi KIP kuliah, tinggal klik link di deskripsi ya, teman-teman, seperti itu. Nah, apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya adalah seperti ini, teman-teman. Jika NIK terdata DTKS dan P3KE dengan desil 1, ingat ya teman-teman, di sini ada desil 1. Apakah kemungkinan besar akan diterima? Nah, jadi jawabannya adalah ya teman-teman, jawaban legend yang mungkin sering teman-teman dengar. Jawabannya adalah tergantung. Betul teman-teman, semuanya tergantung dari bagaimana kondisi teman-teman semua di kampus tersebut. Nah, perihal diterima atau tidak, itu bukan pihak KIP atau bukan pihak KIP atau pihak Kemdikbud, teman-teman. Melainkan, yang menentukan teman-teman keterima KIP kuliah atau tidak adalah pihak kampus, teman-teman. Nah, jadi bukan pihak dari KIP atau Kemdikbud, melainkan dari pihak kampus, teman-teman semua. Nah, untuk masalah keterima atau tidaknya teman-teman semua di kampus tersebut, ada lagi yang diseleksi, teman-teman. Jadi tidak melulu terkait dengan NIK terdata DTKS, tidak juga melulu dengan P3KE gitu. Nah, jadi betul memang pada beberapa kasus memang DTKS dan D1 atau DC1 ini tuh menjadi salah satu sebagai pendukung lah. Nah, aku mengatakan di sini pendukung ya teman-teman, bukan sebagai penentu lolos KIP kuliah. Karena memang banyak juga nih teman-teman semua yang cukup khawatir, Kak, saya tidak terdaftar di DTKS, di DC1, P3KE dan lain-lain, Kak. Saya malah terdaftar di desil 4, apakah berkemungkinan juga keterima atau tidak, seperti itu. Nah, teman-teman, jadi aku sendiri di sini menegaskan bahwa untuk masalah DTKS dan juga P3KE desil ini itu sebagai sarana kayak pendukung lah, pendukung teman-teman semua bisa keterima KIP kuliah lebih mudah. Nah, aku di sini mengatakan lebih mudah keterima ketimbang yang tidak, gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apa saja sih kiranya yang kampus tentukan atau kampus nilai bahwa seorang mahasiswa itu layak menerima KIP kuliah? Dan kenapa dikatakan bahwa DTKS ini tuh menjadi salah satu pendukung seseorang atau seorang mahasiswa baru itu mendapatkan KIP kuliah, teman-teman? Nah, salah satu hal yang tentunya ya teman-teman yang menjadi pertimbangan kampus untuk menerima teman-teman semua sebagai mahasiswa penerima KIP kuliah adalah dilihat dari terdata DTKS atau tidak. Nah, kalau teman-teman ingat gitu ya, di tahun 2021 sebelumnya, mungkin buat teman-teman yang memang tidak ingat atau mungkin belum terlibat di sana, karena terus terang aku sudah terlibat di tahun 2021, jadi aku tahu nih teman-teman. Berdasarkan pengalaman, DTKS ini tuh aku berani menjamin teman-teman tidak penting. Tidak penting di sini itu bukan berarti tidak perlu daftar atau bagaimana, tidak. Tapi tidak penting di sini adalah bukan menjadi penentu seseorang mahasiswa itu keterima KIP kuliah, teman. Tidak seperti itu di tahun 2021. Nah, namun sayangnya di tahun 2023 itu DTKS menjadi pendukung, teman-teman. DTKS itu menjadi pendukung gitu. Jadi buat teman-teman nih yang sekiranya itu sudah daftar DTKS oleh orang tua NIK-nya, maka teman-teman punya peluang lebih besar keterima KIP kuliah ketimbang mereka yang tidak terdaftar di DTKS gitu, teman-teman. Nah, pasti teman-teman bertanya dong, Kak, kenapa sih
gitu ya, harus terdaftar di DTKS gitu. Nah, teman-teman, sebetulnya aku pernah menjelaskan di beberapa video terkait dengan fenomena atau hal-hal yang terjadi terkait dengan KIP kuliah yang makin kesini makin banyak peraturan dan makin banyak ya semacam peraturan yang menurutku di sisi lain itu merugikan, tapi di sisi lain menguntungkan juga gitu. Nah, yang menjadi dasar kenapa DTKS itu sekarang penting adalah karena kalau teman-teman tahu gitu ya, terkait dengan masalah isu anak KIP kuliah yang memakai uangnya itu untuk berfoya-foya gitu. Nah, teman-teman, untuk terkait masalah mahasiswa yang berfoya-foya ini itu sampai ke telinga pemerintah, teman-teman. Dan aku juga tidak bisa semacam menolak, bukan menolak ya, apa ya, kayak kayak menolak lah bahwa oh tidak, mahasiswa KIP kuliah itu jujur dan lain-lain. Aku juga tidak bisa berkata seperti itu. Kenapa? Karena di kampusku sendiri, teman-teman, meskipun negeri, masih banyak teman-temanku sendiri yang memang menyalahgunakan uang KIP kuliah ini. Dan bukan 1-2 orang, melainkan cukup banyak, teman-teman. Apa sih yang mereka beli? Yang mereka beli adalah pertama gitu kan, kayak barang-barang bergengsi seperti iPhone. Kemudian ada yang memang dipakai untuk nonton konser ya, bukan Coldplay, teman-teman, bukan Coldplay, tapi memang ada beberapa konser yang dirasa wah ini menariknya untuk diikuti, dan mereka ikut dengan harga yang tentunya tidak murah ya, teman-teman, bahkan nyampe sampai jutaan lah, itu ada, teman-teman, yang seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga juga terkait dengan masalah kayak anak-anak KIP kuliah juga sering banget yang namanya itu nongkrong, dan nongkrongnya itu bukan yang murah ya, teman-teman, kan yang bisa dibilang mahal gitu ya. Nah, beberapa hal tersebut sampai ke telinga pemerintah. Nah, karena begitu banyak mahasiswa yang dirasa menyalahgunakan uang KIP kuliah, nah, maka pihak KIP kuliah sendiri ingin gitu ya, bahwa orang-orang yang menerima KIP kuliah itu adalah orang-orang yang memang dirasa sangat memerlukan uang KIP kuliah. Maka muncullah skema 1 dan skema kedua. Jadi kalau skema 1 itu adalah mereka-mereka yang memang dapat uang bantuan, dapat biaya hidup gitu ya, dan dapat gratis UKT. Nah, sedangkan untuk skema 2 adalah mereka-mereka yang hanya mendapatkan biaya pendidikan, jadi tidak dapat biaya hidup. Nah, menurutku di sisi lain merugikan juga ya, karena tidak dapat biaya hidup. Namun itulah aturan dari pemerintah yang baru agar KIP kuliah itu tepat sasaran dan tidak ada orang-orang yang tadi aku sebutkan yang menyalahgunakan uang KIP kuliah. Nah, terus terang aku juga tidak bisa menyalahkan mereka juga ya, teman-teman, karena terus terang di sisi lain aku setuju dengan peraturan pemerintah ini agar orang-orang semacam ini tidak banyak ya, teman-teman, yang menyalahgunakan uang ini. Karena terus terang aku sendiri pun cukup risih dengan orang-orang yang menyalahgunakan uang ini seperti itu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, aku udah cukup banyak berbicara. Jadi pada intinya ya, mungkin aku nggak akan terlalu panjang membahas gitu kan, nggak akan terlalu panjang membahas. Jadi pada intinya, teman-teman, untuk perihal ini terdaftar di TKS, apakah berkemungkinan atau diperkirakan lolos? Jawabannya adalah enggak juga, teman-teman, tergantung dari kampusnya gitu. Nah, namun tentunya ya, untuk terdaftar di TKS dan juga Desil 1 itu menjadi pendukung teman-teman semua untuk bisa lolos KIP kuliah seperti itu. Karena memang ada juga lah dari teman-teman semua yang saya sudah terdaftar di TTKS dan dari Desil 1 juga. Namun kok saya masih belum lolos. Dan ketika aku cek, ternyata dia itu malah masuk prodi yang tidak ada akreditasinya. Nah, sedangkan kan syaratnya adalah harus ada akreditasi seperti itu, teman-teman. Nah, itu kan menjadi salah satu faktor-faktor yang menyebabkan teman-teman tidak keterima KIP. Makanya teman-teman coba untuk sering cek websitenya bagaimana info-info tentang prodi, apalagi tentang KIP kuliah. Nah, teman-teman, mungkin sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang aku jelaskan dan aku bicarakan gitu ya. Kita bertemu lagi di video tentang KIP kuliah selanjutnya. Goodbye.